Bisnis Canvas itu kan salah satunya juga ada unique value proposition-nya gitu kan. Jadi pasti bisnis yang baik ada value proposition, value apa yang dia bawa. Even jualan risol kan itu juga membantu orang untuk nggak kelaparan gitu kan. Atau mengganjal. Itu pasti ada value-nya. Cuma pemaknaan kita terhadap sosial, atau sosial terhadap kemanusiaan, impact gitu kan. Apalagi TDC saya lihat visinya kan di tahun ini kepengurusannya pengen bisnis yang berimpact gitu. Justru itu ngelihatnya harus besar gitu. Jadi jangan sempit ngelihatnya, jangan cuma apa sekedar transaksional. Bener apa menghadirkan emang orang apa berjejaring dengan mentor-mentor yang eh, melihatnya juga luas. Wajar aja kalau di teman-teman mahasiswa apa namanya masih belum tahu banyak. Justru ini ada kesempatan teman-teman buat explore. Jadi jangan jangan skeptis dengan pemikiran masing-masing, lebih ke lihat oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini gitu. Makanya banyak baca buku dan lain-lain. So aku nge-encourage teman-teman buat be a player, be aktif. Jadi mulai habitnya dari sekarang, yang malu-malu tadi masih off cam atau apa, be on cam, be aktif, nanya apa namanya, tunjukkan dirimu, tunjukkan dirimu pada dunia layaknya yang ditunjukkan Naomi. Oh emang karena MC. Apa namanya, ya nggak apa-apa gitu. Apa tunjukkan dirimu pada dunia bahwa oh ada Areta, oh ada Roshid loh, oh ada Arya, ada Wayan, dan Nadia. Tunjukkan pada saatnya, tunjukkan ini saatnya kamu jualan apa namanya, bernetworking kan jualan diri sebenarnya dalam konteks positif gitu. Nah, aku kan baik nanya, eh, pengen bener-bener yang fokusnya ke bisnis, bukan cuma istilah-istilah aja gitu ya. Bedanya startup sama corporate apa ya? Ada yang mau ini nggak memberikan pandangan? There is no there is no stupid question, there is no stupid statement. Siap, thank you Farel, mangga. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf untuk on cam-nya saya Oke, matiin karena oke, iya ya, it's karena okay nggak apa-apa. background. Go ahead, Farel. Oke, thank you for the chance. So, I think untuk startup dan corporate itu apa sih? Startup itu menurut saya adalah perusahaan yang istilahnya tuh fresh, benar-benar baru dibangun sekitaran 1 hingga 3 tahun, yang istilahnya itu penetrasi pasarnya kecil, seperti itu. Cuma untuk perkembangannya itu bisa menjadi sebuah underdog, seperti itu, karena mereka lebih leluasa untuk istilahnya mengembangkan strategi karena kecil kan penetrasi pasarnya. Tapi untuk corporate sendiri karena memang sudah perusahaan yang besar dan juga penetrasi pasarnya juga sangatlah besar juga, otomatis untuk mengambil resiko, langkah-langkah resiko yang diterapkan itu lebih berhati-hati dan lebih ke menuju ke stabilitas perusahaan daripada untuk menurut saya ya, daripada untuk pertumbuhan uh, apa corporate-nya sendiri karena memang sudah istilahnya udah stable lah corporate-nya. Terima kasih. Good explanation. Which do you prefer, Farel? Startup or corporate in your next career after ITS? For career ya. Um, Jujur kalau magang mungkin aku lebih No, I prefer. don't mention the internship because it's Oh, just 3 months with the fake promotion. oke okay, oke. Okay. I would choose corporate. Lebih ke corporate saya. Thank you, Farel. Oke. Okay. Oke, Arya, next. Baik, Kak. Untuk pandangan saya, apa perbedaan startup dan corporate? Secara garis besar itu untuk corporate itu lebih terstruktur, lebih hierarki dan lebih kaku lah. Sementara untuk yang startup itu lebih fleksibel, lalu lebih kayak secara hierarki itu antara bos dan karyawan itu sama-sama kerja keras gitu loh. Tidak ada em, apa ya? Tidak tidak ada skip dulu Kak. Lalu untuk perbedaan ketiga itu tentang kaku dan tidak kakunya. Menurut saya untuk startup itu lebih bisa kerja di mana aja. Terus biasanya itu tempatnya itu ada di ruko atau di mana Kak, gitu Kak. Hmm, Oke, thank you Arya. Which do you prefer, startup or corporate? Kalau saya lebih memilih ke startup karena startup itu
kebanyakan itu mengembangkan inovasi daripada corporate gitu Kak. Thank you, Arya. Oke, the last, Ahmad, here you go. Silakan Ahmad. Permisi, permisi Mas, izin karena saya tidak bisa on cam, saya lagi Ya, di luar. oke, oke. Go ahead. Menurut saya nih Mas, startup itu perusahaan yang baru berjalan beberapa tahun yang mayoritas sumber kapitalnya itu dari pemiliknya sendiri. Dan sedangkan corporate itu perusahaan yang sudah berjalan cukup lama dan sudah go public sehingga kepemilikannya bisa dibeli melalui saham Hmm. begitu. Makasih Mas. Oke, thank you. Thank you, Ahmad, Arya, sama Farel. Good explanation and mungkin sudah baca-baca juga ya. Thank you. Nah, cuma aku ingin menekankannya di sini adalah benar startup itu sebenarnya perusahaan rintisan kayak perusahaan yang baru baru berkembang gitu kan. Terkait apapun solusi yang dihadirkan atau produk yang dihadirkan, corporate sudah established business. Jadi udah lebih valid bahwa Indomie dibutuhkan oleh orang Indonesia. Teh botol sangat dicintai oleh orang Indonesia, begitu juga eh, produk-produk mereka lainnya. Nah, tapi saya menekankan di sini bahwa semuanya tentang bisnis. Jadi kalau eh, apa namanya, ya saya udah pernah berkecimpung apa di startup dan berkecimpung juga di dunia corporate dengan banyak klien yang saya handle di corporate. Saya menyimpulkan bahwa hal datangnya itu dari bisnis, bukan dari investment. Jadi yang dicari itu bisnis model dulu, apa bisnisnya, bukan dari gue pengen dapat investor. Itu wrong mindset gitu. Jadi kalau teman-teman di sini kan di kampus juga apa ada P2MW atau apa segala macam. Nyarinya jangan ikut P2MW, tapi bisnis apa dulu yang mau kamu lakukan gitu. Nah, karena apa? Karena, bentar, aku mau skip. Tah, duh, ini kok nggak ke load. 90% startup gagal. Banyak startup, apa namanya, banyak kompetensi inkubasi-inkubasi kan di kampus juga banyak ya. Apa namanya, business center segala macem. Tapi nggak ada juga yang bisa sampai sebesar OVO dan lain-lain segala macem, Gojek dan lain-lain. Karena mikirnya dari awal itu dapetin investasi. Jadi dari awal udah dididiknya adalah find the biggest problem untuk apa hasilin produk gitu ya kan, and then find the best solution misalkan kayak gitu. Ya, alumni ITS di TD apa dulu juga di TDC setahu saya 2018 apa ya, namanya Akmal. Dia dulu dia dulu pengusaha, eh, apa pengusaha ayam di Kediri. Mungkin kalau dari Kediri tahu, apa lupa namanya aku. Nah, terus dia sekarang banting setir untuk akhirnya eh, ke jualan online. Dan memang karena itu pasarnya lebih besar. Nah, poinnya adalah di situ dia menekankan bahwa oke mungkin banyak karena apa namanya kecenderungannya orang pinter kan termakan oleh kognitif teori-teori yang memang oke gitu. Cuma di bisnis kan bukan kayak PIMNAS, bukan kayak PKM. Ini adalah tentang bagaimana kamu survive terkait memperjuangkan produkmu biar kejual. Jadi benar-benar nggak teoritis di bisnis gitu. Jadi makanya penekanannya adalah oke berarti apa yang bisa bukan dari teori biggest problem, oh ini apa nih ada segala macam. Jadi muncul ide yang mungkin bagus tapi belum tentu di market itu benar-benar kejual gitu. Nah, pengennya kalau menurut teman-teman bisnismen ngelihatnya dari bisnis, oke berarti jualan apa yang laku gitu, simpelnya. Kayak misalkan ternyata tadi jualan ayam, ayam jadi itu kan ayam kenapa jadi ini kan juga masuk ke yang Forbes 30 under 30 itu kan, yang founder Chicken itu juga dia jualan ayam. Ini siapa sih bocor?
Oke. Nah, jadi intinya adalah kalau mau mau berbisnis itu cari produk yang emang market fit, emang udah kejual, emang udah terbukti gitu. Nggak usah yang aneh-aneh. Kalau ide-ide aneh-aneh, solusi yang aneh-aneh mungkin bagus, manfaatnya luas, cuma ke PKM aja. Nggak usah bisnis. Kalau bisnis clear, apa jualan apa, mau apa, gimana cara dapetin dapet duitnya gitu. Kamu nggak butuh teori-teori yang gimana-gimana gitu untuk clear. Jadi akan menyampaikan bahwa ya justru malah itu yang ya mau nggak mau tapi usaha-usaha bisnis-bisnis yang corporate itu yang udah terbukti bisa sustain gitu. Tinggal nanti main variasinya. Jadi nggak penting aneh-aneh. Ini bukan masalah apa menahan inovasi. Ya inovasi tapi duitnya nggak ada kan gimana caranya? Nggak jalan tuh inovasi kan? Jadi makanya kalau untuk berpikir untuk bisnis mindsetnya adalah aku dapat profit dulu, baru nanti berbicara diferensiasi produk, nanti berbicara bagaimana nge engage marketnya, berbicara juga mengenai eh, pengembangan lainnya gitu. Tapi core bisnisnya dulu apa yang bakal aku dapatkan dari menjalankan bisnis ini gitu. Aku yang tadi aku sampaikan di Universal Islamic Event, ya aku kan ngeberangkatin ke Turki, apa namanya, tapi dengan model bisnis yang mungkin pernah tahu juga yang fully funded, self funded, partial funded dan lain-lain. Ngerasanya kayak ini kayaknya nggak bisa sustain kalau kayak gini terus gitu. Ya udah deh stop gitu. Ya udah Gus. Nah, dan apalagi kalau ada yang fokus ke edukasi itu. Ya Helmi Yahya juga udah menyampaikan bahwa bisnis edukasi Indonesia kalau kamu datangnya dari bukan siapa-siapa agak sulit berkembangnya gitu. Kalau kamu hanya sekedar menyandang, pengen banget menyandang gelar founder dan CEO ya silahkan. Tapi bagaimana kesejahteraanmu, apalagi kamu nanti udah benar-benar keluar dan apa punya keluarga sendiri dan lain-lain gitu. Jadi berpikirnya adalah sekarang ya mana yang menghasilkan cuan yang paling banyak gitu kan dalam bisnis kan gitu. Nah, jadi aku menyampaikan bahwa kalau dalam buat produk itu kita harus tahu mana yang benar-benar bisa cuan dan ya even jualan risol atau bakso aja nggak jadi masalah asal itu cuan gitu kan karena itu udah market fit gitu. Kalau kalian tahu ketua Kartar Surabaya itu Cak Feb itu salah satu kakak tingkatku ya dia sampai event jualan bakso Haji Aka itu kan ini kan viral di Surabaya. Nah itu kan jualannya bakso tapi malah laku dan itu justru memberdayakan banyak orang bukan ide yang aneh-aneh yang malah nggak dapetin profit gitu. Kalau ide mau benar-benar bisa proof ya buktikan itu bisa kejual gitu. Itu aja. Nah sampai sini ada yang tanya dulu. Mau kontra ya nggak jadi masalah juga kita terbuka di sesi ini. Oke. Saya izin bertanya, boleh Mas? Silakan, boleh dong. Tadi kan Mas menekankan ini ya, profit ya. Mm, Kalau saya pernah dengar beberapa argumen yang mm, intinya itu kita mending fokus dulu memberikan produk yang memberikan nilai atau kenyamanan untuk konsumen atau user, mm. baru kita pikirkan untuk monetisasinya. Itu bagaimana menurut Mas? Atau kita langsung monetisasi saat itu juga Tujuan bisnis tuh apa? untuk mencari profit? Yes. Eh, Maksudnya mak- maksud saya itu kapan batasan kita langsung mengambil profit dan kapan kita fokus untuk membangun produk yang sesuai, mm, yang oke, produk market fit yang Mas bilang tadi gitu. yes. Jadi gini, ini juga berkaitan dengan bagaimana ketahananmu terhadap finansial diri kamu sendiri. Kamu cukup uang nggak untuk bertahan hidup gitu? Kamu dan timmu. Kalau dalam kondisi eh, udah sangat apa namanya suffer, aduh aku nggak ada duit nih bulan depan. Jangan dan nggak ada backingan dana investor juga gitu. Dijualan aja yang bener gitu. Jadi fokus aja untuk profit. Kalau kamu pakai topinya adalah orang yang nggak punya apa-apa,
terus pengen bener-bener apa dapat duit gitu ya. Ya makanya itu PR-nya orang produk, PR-nya orang eh, apa yang membuat service itu di memberikan standar tinggi untuk si produk tersebut. Akhirnya konsumen tuh nyaman. Makanya ketika kamu jualan itu akhirnya bisa dapat profit. Maksudnya adalah dari awal misalkan kamu ada ide jual, aku masuk ke service deh. Kamu ada ide buat tour and travel misalnya. Nah, yang maksudnya diberikan kenyamanan dan value itu itu bener. Cuma di satu sisi itu kan bukan berarti nggak bisa cuan juga gitu. Cuma mungkin bedanya adalah marginnya, margin profitnya. Kalau kamu belajar Excel hitung-hitungan gitu kan, di situ nanti kamu bisa dari cost-nya, dari kamu hitung nih biaya cost-nya berapa kalau kamu tour and travel misalkan Surabaya ke Jogja, nikmati apa wisata lereng Gunung Berapi misalkan kayak gitu. Kamu itu untuk cost-nya berapa kamu butuhnya gitu. Nah, kamu pastikan di setiap servisnya yang berhubungan dengan klien itu ada value-nya, ada yang membuat mereka nyaman. Jadi misalkan dari pertama kali menghubungi, halo ada yang bisa dibantu, terus apa mungkin PIC-nya itu komunikatif gitu kan, make sure setiap touch point dari bisnis itu terjamin sampai dia closing, sampai bayar, sampai nanti after sales-nya, sampai after kamu kesananya juga treatmentnya bagus gitu kan. Nah, mungkin di situ kan tetap kita juga butuh cuan dong. Di situ ada cuannya. Cuma mungkin di awal-awal karena kamu pemain baru dan udah banyak yang berkecimpung di tour and travel ke Jogja. Nah, bedanya adalah mungkin kamu harus bisa apa misalkan ngasih eh, bisnya yang bintang 3 tapi udah nyaman. Kalau mungkin orang lain udah bintang 5, cuma kamu udah apa baru bisa bintang 4 tapi nyaman. Terus aquanya misalkan kalau yang di sebelah itu pakainya yang udah gelasnya pakai aqua yang di hotel-hotel itu kan udah ini ya. Nah, ini kamu masih pakai aqua biasa misalnya kayak gitu. Nah, itu every single detail untuk menentukan profit kamu gitu. Tapi bukan berarti nggak profit. You know what I mean, Wayan? Jadi kalau terlalu general emang nggak bisa kebayang, tapi make it specific. Jadi spesifiknya dengan kayak gitu, makanya itu tugasnya si hipster buat produknya, buat programnya itu bener-bener eh, apa membuat mereka nyaman dan tapi bisa juga kejual gitu. Tinggal nanti mainnya marginnya, oh ini ke Jogja aja si punyanya Wayan 500.000 tapi udah sama ini gitu. Oh terus tim yang lain ternyata marketnya tuh 1 juta gitu ya. Kau pemain baru. Nah itu kan akhirnya memberikan nilai tambah gitu. Gitu sih Wayan. Terima kasih, Mas. Ya, oke. Em, nah, dalam membuat tadi misalkan produk atau program atau service apapun layanan bisnis yang kamu lakukan, eh, mungkin ini juga udah banyak yang tahu juga pakai metodenya sebenarnya design thinking, ngambil dari yang Stanford ya. Jadi empathize, melihat nih kondisi apa namanya sekitar apa yang dialami customer ini bukan cuma di awal. Ini bukan hanya cuma survei butuhnya apa. Misalkan ini juga konteks organisasi juga bisa kan UKM TDC di awal survei ke mahasiswa ITS apa sih butuhnya gitu kan bisnis seperti apa gitu. Nah tapi memastikan dalam perjalanannya produk dalam programnya juga ditanyakan tadi kayak contohnya juga di yang wisata selama perjalanannya juga ditanyakan itu gimana pengalamannya naik bis ini naik naik ini ke wisata itu. Nah itu ditanyakan terus akhirnya melahirkan suatu paket journey yang emang worth it gitu. Nah, itu itu contohnya. Atau juga misalkan kalau tadi kamu jualan risol, ya make sure dari setiap tempatnya, terus bungkusnya, packagingnya, kemasannya itu juga oke. Jadi empathize-nya tuh benar-benar end to end prosesnya bukan cuma di awal mau mau apa gitu. Jadi kayak misalkan ini tim divisi yang menyelenggarakan TDC Business Growth ini di make sure oh gimana apa namanya pesertanya joinnya oke nggak pematerinya joinnya
oke nggak? Terus apa namanya? Kalau misalkan ini dibuat berbayar gimana? Oh ini kalau misalnya apa namanya pengen dikembangkan lain selain ITS itu gimana? Nah, itu di make sure setiap single detail dari proses bisnisnya. Karena kita memberikan layanan. Hmm, Pengen layanannya juga yang kalau bedanya dagang sama bisnis kan kalau dagang kan berpikirnya hanya hari itu transaksional itu. Tapi kalau bisnis kan berbicara lebih sustain. Gimana caranya customer itu bisa lebih loyal, engage dengan kita gitu kan. Nah, itu juga empathize. Nah, terus di define apa sih yang lagi di eh, permasalahan itu kalau udah dapet. Terus kemudian dari permasalahan-permasalahan ada, terus dari yang kita udah sajikan itu seperti apa, muncul ide-ide. Oh, ternyata kayaknya customer nggak suka kalau pakai bagi lagi kalau tadi misalnya wisata ke bis ini customer nggak suka nih dia pengennya double decker misalkan atau apa nah itu gimana tuh mikirnya motong cost buat yang lain untuk buat dapat bis double decker apakah itu juga keputusan bisnis yang baik atau enggak gitu dan yang lainnya. Terus baru coba buat deh eh, apa solusi yang ada terus tes lagi jadi makanya kenapa dari awal aku bilang ya ketika kamu benar-benar pengen pengusaha benar-benar kamu tuh harus keliling gitu kamu cangkruk ngopi nawarin produk sana kemari gitu kan. Itu benar-benar emang emang apa pengen benar-benar kejual itu the real entrepreneur and business tuh gitu jadi secara behavior juga udah ditanamkan jadi nggak harus nunggu oh gua harus punya modal dulu tuh baru bikin bisnis enggak cuma dari awal itu juga apa namanya itu juga behavior entrepreneur yang mulai dimunculkan karena ya setiap orang tuh sih menurutku saat ini perlu sesuai dengan kalau teman-teman yang muslim kan ajaran Nabi juga apa pedagang gitu kan itu juga kan jiwa-jiwa entrepreneur juga harus ada di even di pejabat pejabat publik pun kalau dia punya jiwa entrepreneur jadi mikirnya udah oh anggarannya sekarang APBD berapa gitu oh sekarang segini makanya kalau dengan misalnya efisiensi harusnya program-programnya lebih efektif fokusnya ke impact gimana kok nggak hanya sekedar yang penting beres gitu kan itu kan entrepreneur mindset juga. Ini kenapa apa KDM begitu viral selain itu dia nggak memperdulikan omongan-omongan, tapi memperdulikan oh ketika aku ngonten ternyata bisa ngekat budget buat iklannya Pemprov Jabar sekian gitu. Itu kan entrepreneur mindset. Jadi entrepreneur mindset dan behavior tuh menurutku untuk semua level menurutku sangat penting gitu. Makanya belajar ini itu sangat penting. eh Ya, terus tadi selain tahapan yang designing ini nggak hanya linear, nggak cuma yang pertama define idea prototype test, tapi bisa balik juga. Oh, misalkan kamu buat produk sendiri gitu, kamu buat program sendiri, misalkan tadi buat apa misalkan ganti pisang goreng lah pisang goreng eh, pisang goreng ternyata yang laku tuh yang eh, orang yang mungkin ada toppingnya gitu oh begitu dijual topping coklat misalnya oh ternyata nggak suka gitu ya udah berarti ganti prototype atau mungkin oh ternyata nggak laku-laku oh berarti ganti lagi kira-kira apa sih yang mereka dengarkan gitu nah inilah konsep ini kenapa banyak pebisnis juga dia banting setir pivot segala macam karena dia benar-benar very terbuka open dan dia udah buktikan dengan beberapa mungkin ada yang bilang selama jual sama 3 bulan terus lihat di mana hasilnya karena kalau cuma seminggu udah kamu pivot udah terlalu cepat terlalu dini gitu lihat sambil dipelajari jadi emang aku sih mikirnya dalam bisnis tuh penuh kedisiplinan dan gimana caranya untuk bener nggak kamu benar-benar menjadi pebisnis karena dengan pebisnis itu benar-benar ulet dia tuh pengen produknya benar-benar kejual gimana caranya produk gue bisa kejual itu kemampuannya bukan hanya sekedar ngebuat produk tapi menjual juga karena ngomong sama orang negosiasi itu juga apa skill set yang dibutuhkan seorang entrepreneur itulah kenapa listening to the market is key dan waste your time in your laboratory jadi maksudnya jangan ngumpul sama tim gimana 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 ya kalau bisa oke meeting di minggu pagi oke produk kita udah sampai mana oh iya udah sampai ini progresnya gitu coba lempar ke market gimana apa kata mereka gitu apa yang mereka butuhkan oh ternyata yang dibutuhkan apa tadi apalagi jasanya kamu Wayan Wayan langsung manggil aja pernah jualan sesuatu
Kalau jualan sesuatu, atau produk pernah. Apa? Boleh mention buat jadi contoh aja. Sorry yang tampil dulu Sebenarnya ya. itu Hmm. wah, tidak apa-apa, Mas. Pas seleksi ke TDC ini kan kita dibentuk kelompok ya. Hmm. Itu kita diminta untuk membuat bisnis dan berjualan selama kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu. Hmm. Nah itu di situ kami menemukan masalah bahwa kebanyakan orang tuh pagi-pagi itu rata-rata sulit mencari makanan Hmm. dan ada yang telat bangun. Itu kami membangun solusi itu nasi kepal itu. Jadi slogan kami itu menjual eh, efisiensi dan kenyamanan untuk orang-orang yang ingin makan pagi dengan cepat gitu. Sesederhana itu sih. Lalu ada produk-produk tambahan yang kami tambahkan seperti minuman dan lain-lain. Good. Nah itu kan kayak gitu kan yang benar-benar real dibutuhkan. Laku kan, Wayan? Laku nggak? Ya, Itu lumayan dia. laku dan kita lolos sampai ini tahap TDC menjadi anggota sekarang. Yes, itu dia. Jadi maksudnya adalah dari mindset yang simple dan dengerin. Itu kalau misalnya bisa dikembangkan lagi, nasi kepalnya kan ada mungkin variasinya apa yang disukain warga ITS gitu. Dan yang apa namanya yang disukain warga ITS belum tentu disukain warga UNER. Itu karena beda demografinya. Disukain warga mungkin Jogja itu beda juga demografinya gitu. Melihat juga kondisi faktor-faktor eksternal. Jadi kan beli itu kan faktor psikologis ya, tiba-tiba beli ini beli itu psikologi. Jangan lupa bahwa itu juga all about human juga. Demografi daerah itu berpengaruh juga. Oh, Surabaya terkenal panas, jadi makanya kenapa produk-produk yang apa namanya dingin tuh lebih laku atau yang seperti apa yang lebih laku dibanding ke Jogja. Jogja lebih slow. Makanya produk-produk yang seperti apa makanan minumannya juga lebih laku, itu juga berpengaruh gitu. Jadi em, apa ketemu sama orang, ketemu sama klien, apa namanya, ketemu sama mentor, itu juga ini karena emang bener long life learner banget emang jadi pebisnis gitu. Even pebisnis it's mean yang kamu bangun sendiri ataupun kamu tadi seorang bisnismen ya yang di korporasi gitu. Karena sales dan bisnismen itu kan ujung tombak dari organisasi. Jadi kalau organisasi itu udah bagus, sebenarnya memang prinsip bisnisnya adalah agak sebenarnya prinsip bisnisnya ada dua. Ya bisnis itu tentang bagaimana kamu membuat suatu produk gitu kan dan bagaimana kamu menjual hal tersebut gitu. Even kamu apa ada ide segala macam ya, tapi kan intinya tentang kayak gitu jualannya gimana nih berarti. Nah, produknya ini yang terus didiversifikasi, begitu juga jualannya. Mau masuk ke market mana nih? Oh, setahun ini penghasilannya udah 200 M. Gimana caranya kita bisa grow terus gitu. Dan tanpa bantuan investor nggak jadi masalah juga gitu. Even kopi tuku aja itu kan apa namanya? Kopi tuku aja kan itu juga nggak tanpa investor kan. Nah, ini kok nggak ada gambarnya. Bentar. Nah, wah, ya udah dari sini aja. Nah, itu namanya tadi eh, MVP, minimum viable product. Ini aku juga belajar di Revoyu waktu itu. Aku ngambil kelas produk eh, di Revoyu juga tahu secara MVP. Tapi intinya adalah MVP itu adalah benar-benar produk yang fokusnya ke kalau kamu mau bikin mobil, fokusnya kan mobil itu kan inti utamanya adalah memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, eh, jadi pastikan emang secara fondasinya itu udah ada rodanya dua katakanlah. Emang udah bentuknya juga udah oke gitu. Oh, misalkan pengennya alat transportasinya emang yang bisa barengan gitu. Berarti dari awal nggak bisa yang misalkan kayak yang kedua ini kayak sepeda segala macam. Ini yang memang fokusnya adalah emang udah sesuai fungsinya gitu. Jadi MVP-nya adalah pengembangan produknya tadi dari misalkan tadi contoh gampangnya tadi nasi kepalnya Wayan. Ya masalahnya mau diadres apa? Oh, orang kelaparan pada pagi hari, jadi nggak yang repot-repot dan juga karena di mahasiswa berarti yang murah gitu. Nah, berarti gimana caranya Wayan dan tim itu ngebuat suatu hal apapun itu makanan atau minuman yang emang gampang dimakan. Even dulu kalau di zamanku ada tahu bakso gitu. Tahu sekarang masih ada nggak?
tahu bakso di Surabaya sangat ini kan. Nah itu kan sangat gampang juga, murah juga gitu kan. Nah berarti PR-nya sebagai pebisnisnya bangun tuh subuh-subuh nyari tuh tahu bakso mana yang paling murah daerah Surabaya tuh. Kulaannya di mana tuh. Nah kayak gitu. Jadi itu dulu. Entah kalau masalah variasi tahu baksonya, variasi nasi kepalnya itu baru ada tambahan dan sesuai yang didengarkan sama orang. Jadi emang yang pertama apa core masalahnya apa yang mau diadres gitu. Oh kelaparan, oh berarti ya sesuatu yang makanan jangan malah yang tambahan-tambahan. Oh minuman aja nih minuman ini segala macam. Ya kan masalahnya dia makanan gitu. Berarti ya makanan dulu gitu. Itu yang diadres dari MVP itu maksudnya kayak gitu. Baru kalau udah apa namanya tahu seperti apa. Oh, udah oke nih masuk ITS, oke nih dengan nasi kepal tim Wayan gitu misalkan. Oh ya udah berarti makanya diferensiasi. Oh kalau misalnya ternyata oh ada sesuatu yang pengen dong jualan sesuatu yang emang udah ada. Karena kan emang kebanyakan entah itu diferensiasi ataupun buat produk baru. Nah, produk baru kan itu belum tentu fit di market daerah sekitar gitu kan. Ya mungkin biasanya cari yang sudah ada cuma lihat uniqueness-nya masuknya di mana gitu. Kayak yang ini kan yang udah ada Le Minerale masuk tapi sebenarnya udah ada pemain lamanya Aqua cuma sekarang udah dia sukses marketingnya gitu kan. Dia tapi ngambil makanya yang gampang diingat oh yang ada manis-manisnya. Oh yang ada apa gitu kan pun sampai every single detail sampai galonnya aja dibuat berbeda. Nah, balik lagi makanya disiplin, empathize di setiap proses jualan tuh benar-benar ini gitu. Dan ini menjadi penting, aku jadi ingat. Jangan asumsi sendiri. Itu PR banget. Karena kebanyakan kita orang pinter. IQ-nya ya masuk ITS, masuk perguruan tinggi negeri itu orang pinter. Kecenderungannya adalah makanya banyak yang ini kan apa namanya overthinking apa-apa kan dia berasumsi sendiri. Padahal belum tentu kejadian benar. Belum tentu kejadian udah banyak berasumsi sendiri akhirnya malah sibuk di tadi di labnya sendiri gitu. Bukannya malah dengerin apa sih kata orang gitu. Kayak gimana? Dengerin kata orang juga tetap ada batasannya cuma jangan terlalu sibuk untuk berasumsi. Kayaknya gini bagus deh, kayaknya gini bagus deh gitu. Ya udah coba tes aja gimana responnya baru masuk ke studi ilmu statistikan di situ kan dari berapa samplingnya dibutuhkan yang oke yang ini berapa gitu. Cari yang oh ya dan aku mau menyampaikan bahwa cari uniqueness-nya gitu jadi eh, misalkan tadi udah banyak risol gitu apa yang ngebuat orang tuh harus ke risolnya misalkan kalau maaf aku minjem nama ya Naomi misalkan Naomi jualan risol gitu nah kan risol udah banyak tuh di pasaran di Keputih di depan Sakinah segala macam juga ada gitu kan nah ya udah berarti cari apa yang bedakan kenapa orang ketika bangun tidur tuh harus cari risolnya Naomi gitu apa yang ngebuat tuh ketagihan nah itu yang jadi PR itulah kenapa itu berhasil diadres oleh pengusaha-pengusaha kayak eh, apa tuh nasi telur yang di Jogja itu lupa ya itulah kelotok kopi kelotok gitu kan misalkan itu kan jadi end in mind banget oh ke Jogja harus ke kopi kelotok nih sekarang nih gitu kan oh ke Jogja harus ke bakpia patok bakpia aja sekarang oh aku kemarin ke Jogja oh bakpianya ini lebih enak oh di 6 bulan kemudian enggak tahu ini sekarang lebih enak gitu jadi persaingannya itu jadi apa yang ngebuatmu dicari orang nah ini prinsip ini nih nggak cuma hanya ada di produk ke dirimu sendiri dalam karirmu juga kayak gitu tuh. Jadi kayak seolah kayak end in mind-nya, oh misalkan, oh siapa orang yang bisa apa namanya, nggak tahu kok kebayangnya, misalkan calon pejabat, oh siapa nih pejabat yang bisa apa namanya menyelesaikan kota dengan gayanya yang tegas segala macam oh Bu Risma nih misalnya gitu. Apa gitu jadi ketika bangun end in mind-nya udah itu oh aduh pengen yang seger-seger nih oh ada apa misalkan kenangan atau apa teh atau apa gitu kan teh Indonesia jadi itu udah jadi end in mind sampai aku juga pernah baca eh,
sampai kalau yang udah berhasil tuh dijadikan kata kerja gitu. Oh, kamu lagi sibuk, terus lagi banyak kerjaan, gojekin aja makanannya gitu kan. Gojekin. Nah, itu udah jadi kata kerja itu berarti ini. Nah, nanti PR-nya Wayan dan tim gimana caranya bikin kepalin aja. Misalkan atau apa gitu loh. Jadi buatlah kata kerja di situ. Nah, itu produk-produk yang ada market fit. Itu sih. Jadi benar-benar cari dan intake. Itu sih apa. Nah, ini yang aku bilang tadi kenapa makanya fokusnya jangan pada investasi tapi ke apa namanya cash flow-nya. Yang penting kejual dulu. Nutup nggak sama cost-nya kamu, modal kamu nutup nggak gitu. Justru malah apa namanya kopi tuku aja. Nih, kopi tuku juga kan mau yang kopi yang creamy-creamy gitu. Ternyata yang creamy-creamy ini masuk ke marketnya Gen Z yang sekarang mungkin kopi ya termasuk aku juga apa namanya harus sudah kayak kewajiban nih untuk kalau udah pusing dikit kopi atau apa segala macam pengen yang creamy di end in mind-nya tuku. Kalau sekarang ada baru Calf kan itu juga enak sih menurutku. Apa tuku atau Calf ya segala macam gitu. Tapi dia ngambil marketnya sangat berbeda dengan Starbucks. Kalau Starbucks kan kemewahannya atau apa. Nah, ini tuh aku ngambil di produknya yang oh creamy apa segala macam dan dia sukses tanpa investor juga. Karena yang penting adalah ya cash flow, profitnya. Profitnya karena dengan profit itu kamu bisa muter duitnya untuk gaji karyawan, gaji apa gitu kan. Dengan kayak gitu akhirnya pelan-pelan kalau emang itu udah laku, marketingnya juga oke. Nah, itu apa namanya? Itu yang dicari juga gitu. Sama yang terakhir, hmm, nah, bisnis mentor krusial karena apalagi kamu apa bagi kamu yang berasal dari keluarga yang di keluarganya nggak ada yang jualan. Bisnis mentor itu adalah ya hampir kalau bahasanya sunah muakat lah, hampir wajib. Jadi cari tuh bisa dari podcastnya kamu dengerin tuh. Aku lihat di Ryan Serhan nih ada di Netflix. Awal-awal aku tahu di Netflix tuh dia jualan real estate agent terus aku kepoin Instagram dan LinkedIn-nya. Oh, wah keren-keren juga dia banyak share tips-tips jualan apa-apa gitu. Terus sama foundernya kantorku di Rozan Anwar. Eh, etika bisnismen yang aku tahu juga dia nggak ini juga PR mungkin kebanyakan ya dari bahasa Indonesia. Eh, dia menempatkan dirinya sejajar dengan orang-orang besar. Jadi nggak takut lu mau sama founder apa, jangan cuma wih, jangan cuma pengen foto bareng, tapi gimana caranya gue bisa berpartner dengan dia gitu. Ya ini yang terjadi kenapa ya alhamdulillahnya aku dapat kesempatan untuk di hire di Daya 5 gitu. Meskipun aku bukan dari jurusan bisnis apa-apa, cuma aku ngerti dan aku pelajari terus gitu. Ini juga apa namanya salah satu direkturku Mas Kevin Raharja segala macam. Nah, jadi itu yang akhirnya ngebantu nge-grow up. Karena eh, kamu berbisnis, balik lagi kamu bisa dari kamu buat bisnis sendiri ataupun kamu join as business development di perusahaan. Cuma yang paling penting krusial adalah habit-habit kamu. Mau nggak kamu benar-benar terbuka sama orang, kamu menempatkan diri, kamu banyak baca. Makanya apa namanya yang membedakan orang itu bisa kenapa dapat successful bisnis adalah apa? Conversation. Makanya conversationmu dengan orang ketika ketemu orang itu jangan cuma udah di level basa-basi. Oh kamu temennya ini ya temennya ini temennya. Iya ya. Kamu hanya sekedar jadi temen. Tapi udah basa-basinya adalah strategi bisnis Bapak kalau Surabaya nih gimana Pak? Karena kan berbeda dengan Jakarta. Gimana Pak dengan Semarang? Itu kan penuh dengan knowledge. Knowledge itu yang dibangun dari membaca, dengerin podcast gitu loh. Jadi makanya ketemu orang-orang kayak gitu tuh nggak minder. Justru malah kalau kamu stand out, akhirnya dapat kesempatan. Nah ini yang menjadi PR sekali bagi mungkin teman-teman UNER, ITS gitu yang aku tahu. Kepercayaan diri. Yuk, kamu kan bersyukur ada di fase ini, gimana saya bisa mengoptimalkan. Akhirnya kamu bisa stand out. Bukan cuma jadi orang yang biasa-biasa aja, tapi bisa juga bisnis dan bisa meningkatkan kesejahteraan orang-orang sekitarmu dengan bisnis yang kamu bangun apapun nantinya gitu. So,
Itu kalau kita bicara produk, dalam bisnis, produk yang terbaik adalah bukan yang sempurna, melainkan produk yang laku dijual. Dan dalam prosesnya kalau aku tambahin, gak gampang, penuh kedisiplinan, penuh berjejaring, penuh belajar, dan semua itu eh, jangan khawatir karena kalau teman-teman beragama, semua itu sudah diatur dan kita juga perlu untuk tunduk dan beribadah, itu juga menjadi hal yang fundamental juga. Itu aja dariku, thank you. Mari kita tanya jawab. Aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Fahri atas pemaparan yang luar biasa. Kita tadi sudah belajar mengenai mindset penting sebagai pebisnis ya. Mulai dari gimana sih risol itu bisa kejual gitu dan bisa solve problem. Nggak harus sempurna, tapi setidaknya bisa solve problem dan juga bisa menyenangkan hati masyarakat seperti itu. Dan juga kita tadi sudah belajar terkait dengan perbedaan startup dan corporate juga. Tadi juga disentil sedikit mengenai design thinking, ada empatif, memahami peserta, lalu define, ideate, prototype, dan juga tes. Kita tadi juga belajar mengenai produk that can fit market, terus produk uniqueness, dan juga pentingnya skill komunikasi dalam eh, berbisnis seperti itu. Nah, karena kita sudah belajar, kini kita masuk ke sesi kuis singkat seputar materi yang telah disampaikan untuk melihat seberapa paham nih teman-teman atas materi yang telah disampaikan oleh Kak Fahri. Untuk operator bisa disiapkan kuisnya. Oke, apa udah bisa dilihat teman-teman? Gimana teman-teman? Apa udah bisa dilihat? Sudah ada nih. Oke, bisa langsung dijawab ya teman-teman. Tesnya selama 5 menit, jadi kami tunggu hingga 10 lebih 5.
Masih baru 35 nih yang isi. Yang belum segera isi ya, guys. Oh, ternyata jawabannya bervariasi sekali ya. Kurang 1 menit lagi, guys. Oke, udah 10 lebih 5. Operator mungkin bisa di end pollingnya biar kita bisa lihat nih jawabannya. Boleh di-share ya? Oke. Oke. Gimana nih teman-teman? Jawabannya bener nggak? Bener semua nggak? Ini yang pertama. Apa yang dimaksud dengan MVP? Uh, udah 76% nih yang bener. Berarti teman-teman udah mulai paham nih. Yang kedua, mengapa penting mengidentifikasi market gap? Uh, Hmm, udah 97% ini betul. Design thinking. salah. Oke, oke, karena lumayan banyak nih yang udah bener semua ya tadi juga di chat. Betul semua Kak, Alhamdulillah. Oke, berarti teman-teman udah paham nih terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Fahri. Oke, karena mungkin waktunya ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A. Waktunya kurang lebih 15 menit. Dan sesi ini kita akan memilih 3 pertanyaan nih dari teman-teman untuk dijawab secara langsung oleh Kak Fahri. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh nih untuk tekan tombol raise hand dan juga on cam ya teman-teman. Ternyata ada banyak nih yang raise hand. Mungkin bisa dari Arya dulu. Untuk Arya dipersilakan untuk bisa on mic ya. Bentar Kak, saya matikan avatar dulu. Oke. Terima kasih Kak atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya Kak kepada Kak Fahri. Em, saya kesulitan dalam menentukan harga Kak. Terutama saya punya ide bisnis itu di bidang jasa. Dan di jasa itu tidak ada HPP, harga pokok produksi. Jadi untuk menentukan bisnis itu gimana? Untuk menentukan harga itu gimana Kak ya? Terima kasih. Langsung gue jawab aja ya, Naomi ya. Biar langsung. Boleh Kak Fahri. Thank you. Arya, kamu jasa apa? Kalau boleh tahu. Em, Jasa yang menghubungkan ibu-ibu pembuka jasa catering kepada mahasiswa-mahasiswa Kak. Gitu. Kata siapa nggak ada costnya? Kamu sendiri nggak digaji. Jadi costnya kalau jasa itu adalah setiap aspek yang membuat bisnis kamu itu kejual. Jadi kamu tuh harus tuh menentukan. Makanya kalau di service tuh adanya namanya main days. Nanti kamu coba cari tahu. Jadi kayak konsultan, konsultan itu kan juga kan dia advice kan, nggak ada apanya. Cuma yang dihitung adalah sebagai cost adalah main days orang, karena orang itu kan aset berarti kan di bisnis kamu kan. Nah, kamu nanti kamu dalam membuat itu terjadi, kamu perlu ngitung apa namanya secara apapun, laptop, kamu pakai laptop nggak, HP itu kamu hitung tuh. Jangan 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 berpikir itu punya kamu dan kamu punya sendiri. Iya, tapi kan itu kalau dalam segi administrasi bisnis itu adalah hal-hal yang membuat bisnis itu terjadi. Nah, itu ditulis internet, bisnis, apa namanya kok apa HP ini. Nah, makanya akhirnya nanti kamu punya standar. Jadi kalau usahamu apa, kalau kamu nggak punya laptop, ini mempengaruhi ke bisnismu gitu loh. Jadi makanya itu termasuk ke orang. Jadi kamu dan timmu itu coba kamu kalau dibuat hitungan per hari itu berapa gaji
Ya, Arya, sorry. Iya, gitu Arya. Jadi setiap apa namanya, pokoknya apapun yang menghasilkan buat bisnis itu coba mulai dihitung Arya. Jadi makanya akhirnya kamu berpikir eh, untuk bisnis itu nanti kalau kamu di situ menambahkan tim orang-orang di situ, jadi makanya deserve untuk akhirnya satu bulan tuh dapat berapa dari hitungan kos kamu tadi gitu. Nah itu jadi cost beda sama profit. Jadi makanya gaji karyawan tuh masuknya OPEX bukan CAPEX. Jadi operational expenditure masuknya ke cost biaya bisnis kamu. Jadi makanya jadi profit tuh di luar gaji karyawan harusnya. Kebayang Arya? Oh ya enggak. Tapi kita kan juga harus menyesuaikan dengan konsumen kan Kak. Dengan target pasarnya itu gimana Kak ya? Apakah ada rumus atau tips untuk menentukan harga di mana itu target kita itu mahasiswa perantau gitu Kak. Gini, kalau eh, misalkan kamu kamu udah hitung-hitungan nih costnya untuk itu berapa. Nah, terus kamu rumuskan, oh ternyata harga jualnya eh, harga jualnya lebih besar. Sorry. Misalkan kamu costnya 50.000 untuk akhirnya menghasilkan itu gitu kan untuk menjaga itu. Tapi ternyata harga jualnya di luar apa justru malah 10.000 yang dilaku di pasaran gitu. Itu berarti ada yang salah dengan bisnisnya. Berarti kamu nggak bisa itu nggak bisa sustain. Jadi jangan berpikir kamu hanya mendapatkan 10.000 aja dari bantuan itu. 10.000 aja karena itu enggak. Ya iya, tapi kan akhirnya timmu jadi suffer. Kamu jadi rugi kan? Kan berarti ada yang salah dalam prosesnya. Berarti kamu nggak bisa sustain. Dalam case membantu iya, cuma jadikan itu social movement aja. Berarti nggak bisa jadi bisnis sustain gitu. Nah, kecuali kamu bisa menemukan caranya gimana cara bisa menekan cost hingga 5.000 per harinya. Akhirnya kamu nanti dapat profit tuh. Misalkan dari tadi harga jualnya 15.000 gitu. Gitu aja sih. Jadi intinya harga jual tuh sebenarnya prinsipnya lebih kepada membuat kamu ada margin antara cost dengan profit. Nah, mainnya makanya marginnya berapa persen dulu. Mulainya mungkin awalnya 10%, yang penting kamu bisa untung dulu. Kalau ternyata harga jualnya susah, ya berarti itu ada yang salah dengan bisnisnya. Jangan-jangan itu bukan bisnis, itu social movement gitu sih, Arya. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Arya atas pertanyaannya yang luar biasa. Selanjutnya dari Ahmad Arif bisa mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Di sini sebenarnya sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on cam. Yes. Langsung saja, di sini saya mau menanyakan terkait langkah yang dapat saya lakukan. Saat ini saya itu sudah punya sebuah bisnis, Mm-mm. sudah di tahap percobaan. Dari yang dipaparkan tadi semuanya tahap sudah ada, sudah terlaksana. Namun kendala saya di sini yaitu terkait modal. Saya sudah melakukan testing dan bahkan satu kali testing ini sudah ada customer yang selalu menanyakan produk apakah akan ada PO lagi gitu. Namun kendala saya di modal. Jika dilihat di perhitungan keuntungan HPP eh, itu sudah terlihat. Nah, langkah apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi hal ini? Terima kasih. Produknya apa, Arif? Jualan apa? Makanan, Mas. Makanan. Daya Apa? jualnya ini makanan. Makanan apa? Ini apa? Nasi mudu seperti nasi kuning tapi khasnya di Lamongan dan di Lamongan hanya ada di desa saya. Hmm. Oke, jadi kamu bikin nasi di Lamongan. Nah, profit kamu ngambil berapa persen profitnya dari yang kamu kan udah kejual nih, udah pernah jualan. Berapa yang kamu ambil Iya. profitnya? Berapa persen? Gitu nggak? 40-an, Mas. 40-an. Saya usahakan hampir 50% karena ini produk makanan. Apa namanya?
resiko kerugian itu juga bisa dibilang cukup tinggi, Mas. Oke, 50%. Kamu harga jualnya berapa? Harga jualnya di 12 sampai 13 ribu. 13.000. Berarti kamu costnya sekitar 6.000. Ya, Terus itu profitnya kamu putar kemana? profitnya ini kan saya melakukan penjualan ini kan baru beberapa kali karena memang terkendala modal, Mas. Saya itu awalnya itu ngambil dari Lamongan langsung, saya bawa ke sana, PP. Jadi ini untuk uji coba. Karena memang kalau buat bisnis di sana, kondisi saya di sana itu asrama, jadi nggak bisa langsung produksi di sana. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, berarti eh kamu jangan berpikir apa sebelum masuk ke modal ada sebenarnya case yang penting adalah secara cost. Berarti kan sebenarnya kamu terlepas dari 6.000 itu nggak tahu kamu udah masukin cost tadi PP apa belum gitu kan. Nah, coba hitung-hitung costnya apa? Muduk apa? Muduk kapan? Ref? Oh, maaf, Mas, salah, salah kira. Ini nama nasinya, Mas. Tadi ada yang tanya Japri, Oh, tapi saya salah kirim ke umum. oke. Seperti itu. Mohon maaf. Oke, oke. Ya. Jadi intinya sebelum masuk ke modal sebenarnya benar-benar coba diperhitungkan itu berapa costnya. Dan emang kalau kayak gitu eh, kamu bisa kalkulasi tuh. Nah, baru nanti kamu kalau udah benar-benar apa secara cost itu udah oke, modal itu kan akhirnya bisa disampaikan kalau benar-benar nggak bisa dipercaya ya dan benar-benar valid. eh, Coba aja di apa namanya kan di teman kawan ya. Coba kamu pitching aja ke mereka gitu. Ataupun ke kalau untuk hanya nasi kayak gitu sih menurutku event dosennya kayaknya bisa deh dosen-dosen bisnis kira kamu 200.000 300.000 tapi kamu make sure untuk akhirnya duit ini kembali jadi duitnya pinjaman modal bisnis kan menurutku apalagi di apa namanya mungkin TDC juga bisa nyambungin gitu kali gitu sih Dev. Tapi yang paling penting kamu bisa dipercaya nggak orangnya gitu dan costnya itu benar-benar apa benar segitu nggak kamu bisa udah benar-benar memperhitungkan tuh dengan detail belum jadi kalau itu udah oke dan valid bisa kejual itu bisa dicoba sih Rif. Oh, berarti kalau misalkan terkait langkah-langkah yang Mas sebutkan tadi, oke, itu misal mau cari terkait pendanaan atau biaya untuk modal, itu bisa ke dosen ya, Mas? Dibawa Bisa kemanapun dong pitching ke yang ada dosen duit ya? iya dong jadi kamu udah oke di produk nih berarti yang kamu perlu tingkatkan adalah skill nggak tahu malu gitu jangan jangan sungkanan nggak ada bisnis sungkanan. Kamu harus bisa pitching kemanapun. Even orang di jalan banyak duit nih. Kamu tawarin aja kan. Kamu kan nggak malu tawarin nasi muduk ini. Jadi kayak gitu loh. Apa behavior kayak gitu tuh yang perlu emang ada di jiwa pebisnis gitu. Enak nih nasi muduk nih. Gas langsung. Jadi jangan terpaut hanya di Lamongan aja. Even jualan di Surabaya, kamu nggak ada, aduh harus ada kos gini. Kamu udah ke pasar Surabaya belum? Udah tanya sama emak-emak Surabaya belum? Ini ada nggak di Surabaya gitu? Jangan-jangan ada, jangan-jangan kamu belum nanya gitu. Jangan-jangan ketika kamu nanya di Karangmenjangan ternyata ada. Oh jangan-jangan di Keputri ada tuh yang di pelosok-pelosok tuh ibu-ibu gitu loh cara. Hanya berpikir gimana caranya kosnya tuh bisa di press dengan mencari barang-barang yang ada di Surabaya kalau kamu mau yang aku kan nggak aku ngekos mas asrama ya cari temen emang kamu nggak punya teman di TS gitu kan cari teman ada nggak yang sekiranya kosnya bisa dijadikan apa namanya dalam tanda kutip bengkelnya gitu jadi be kreatif untuk akhirnya apa membuat itu terjadi gitu make it happen nggak harus oh harus ini kayak gitu sih Rif, cara mikirnya Baik, Mas. Terima kasih banyak, Mas. ya. Baik, terima kasih Pak Fahri atas tanggapannya. Gimana Ahmad? Apakah udah cukup menjawab? Sangat menjawab. Terima kasih. Baik.
Dan untuk Wayan dan Areta, mohon maaf ya karena waktunya yang terbatas. Kita cukupkan pertanyaannya, 2 pertanyaan saja. Di Dan DM aja mungkin untuk, Arya. ya Sorry, boleh sorry Nabil. kalau Bisa di semis, DM IG ku aja ya. Di antarin soal aku jawab ya. di IG ku Untuk itu. Wayan dan Areta boleh banget untuk DM Kak Fafri atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan masuk ke sesi selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi akan dilakukan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Kak Fahri Firdaus. Untuk operator, bisa disiapkan. Dan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kak Fahri Firdaus atas waktu, ilmu, dan inspirasi yang telah dibagikan dalam sesi kali ini. Oke, bisa dimulai untuk dokumentasinya. Oke, untuk teman-teman yang masih off cam, bisa on cam ya untuk sesi dokumentasi kali ini. Oke, untuk panitia sudah siap? Satu, dua, satu, dua, tiga. Boleh gaya gini nggak? Gaya TDC. Teman-teman, ini. Satu, dua. Baik, terima kasih untuk Kak Fahri Firdaus sekali lagi. Baik, terima kasih untuk Kak Fahri Firdaus atas materi yang telah disampaikan. Materi yang disampaikan tentu menjadi wawasan berharga dan semoga dapat menjadi bekal serta motivasi bagi seluruh peserta yang hadir. Kak Fahri, jika berkenan, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom jika memang ada agenda lain yang perlu dilanjutkan. Dan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa untuk teman-teman sekalian. Tapi jangan Thank lupa you. untuk Thank isi you, teman-teman. feedback dulu ya teman-teman. Nah, boleh isi feedback. Aku nitip link form feedbacknya ya Ya, di pribadi. Siap. Terima kasih Mami dan tim udah mengundang. Semoga bermanfaat waktunya. Saya izin pamit. Selamat ya, pagi terima kasih teman-teman. Kak. Selamat pagi. Nah, untuk teman-teman boleh isi link feedback yang diberikan oleh Kak Fahri dan juga presensi dan feedback time oleh panitia ya. Boleh diisi. Kita kasih waktu sampai 10.25. Dan teman-teman habis isi presensi dan feedback gak boleh, jangan keluar dulu ya karena kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita tunggu sampai 10.25. Gimana teman-teman? Udah isi feedback semua? Kalau udah boleh ketik satu dong di chat. Satu-satu. Oke, Arya.
Terima kasih. Yang lain gimana nih? Boleh ketik satu dong buat yang udah isi link feedback